Assalamualaikum. Halo, balik lagi di lanjutan video episode ketiga ini. Dan kita masih di perjalanan untuk ke tempat checkpoint terakhir kita. Di finishnya di Motherland Checkpoint di daerah Sidoarjo kanan. Yang mana nanti di sana kita rencananya mau nginep semalam, terus habis itu kita lanjut lagi petualangannya, kita pulang ke rumah. Akhirnya misi untuk ke checkpoint Motherland di Waikanan ini sedikit lagi bisa kita lewati, dan seneng banget gue juga di sini akhirnya mau nyampe setelah di video-video sebelumnya mengalami banyak banget trouble di jalan, sampai bener-bener udah enek muak banget, drama mulu nggak sampai-sampai. Dan akhirnya yang dimana kita sedikit lagi sampai. Di perjalanan malam kali ini sedikit agak deg-degan guys, serem banget jalanannya karena mobil-mobil tuh, kendaraan truk-truk gitu, entah kenapa banyak banget yang demen ngedim gitu loh. Maksud gue ya udah kan, lo juga lihat pasti kan ada motor atau kendaraan lain di situ. Maksudnya nggak usah harus didim juga, silo banget, sumpah silo, sampai silonya tuh sampai bener-bener buta, nggak kelihatan blind spot gitu loh. Makanya tuh kalau kesini hati-hati banget deh. Mungkin buat temen-temen nanti yang rencana mau motoran ke daerah Sumatera atau Lampung sekitarnya, kalau di jalan malam lebih harus hati-hati banget, karena lampu-lampu mobil kendaraan yang suka ngedim itu enggak banget, bikin risih banget, sumpah. Dan lebih baik kalau di sini lo jangan nekat dan lebih ngalah sama kendaraan-kendaraan lain, yang dimana kalau lo nekat itu lo bisa diadu banteng sama kendaraan-kendaraan lain. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai juga di checkpoint Motherland MC di Sidoarjo kanan. Dan di sini ternyata dramanya belum habis, karena lagi-lagi motornya Pandi bermasalah. Yang dimana masalahnya sekarang adalah remnya blong, hilang, nggak bisa diinjek rem. Udah bahaya banget, mana remnya doang, cuma satu, nggak ada rem depan dan remnya blong. Dan hasil sarapan pagi ini adalah kita ngoprek motornya Pandi. Dan setelah gue bermalam di sana, gue langsung tektok balik lagi untuk perjalanan pulang. Dan setelah itu ternyata motornya Pandi masih tetap nggak bisa ngerem, dapetnya cuma dikit. Ya udah, dan gue sama teman-teman mutusin untuk coba benerin lagi di tempatnya temen gue, member Motherland juga, Mas Eot. Kita ke rumahnya, mampir dulu untuk benerin dan istirahat sebentar di sana, lalu kita lanjut perjalanan lagi. Jujur selama di sini di daerah Lampung ini, gue demen banget sama view-nya.
karena tuh banyak bukit, jalanannya tuh meliuk-liuk. Terus kadang kalau masuk ke dekat-dekat daerah-daerah yang hutan-hutan sawit tuh kayak adem gitu. Tapi kalau lagi ketemu panasnya, ya ampun, panasnya sampai ke ubun-ubun banget. Dan karena pom bensin deket alias jauh, jadi kita disaranin sama Mas Eot selaku akamsi di sini buat kita isi bensin dulu sambil kita cek-cek rute perjalanan pulang di Maps. Habis itu kita berangkat ke rumahnya Mas Eot buat benerin rem belakangnya motornya Pandi yang chopper Binter Mercy. Kita sekarang ada di perjalanan ke rumahnya Mas Eot. Tuh lihat si Pandi, walaupun gak ada rem, motornya trouble, tapi namanya di jalan tetap vibes senengnya tuh kelihatan. Masih sumringah, masih excited. Dan ya maksudnya kalau kita jalan pun itu yang teknis-teknis permasalahan dibawa enjoy aja, dibawa ketawa, nggak usah dipusingin banget. Walaupun udah enak banget ya, tapi tetap enjoy aja, kita bawa ketawa-ketawa biar rasa capeknya pun nggak terasa. Nah, sekarang kita udah masuk di Jalan Banjarmasin, masih di daerah Waikanan. Kayaknya sih udah deket sama rumahnya yang kita tuju, rumahnya si Mas Eot. Dan setelah nanti kita sampai, kita bongkar lagi pengereman belakangnya si Pandi. Dan sambil jalan tuh gue sambil putar otak, sambil mikir keras gitu loh, kayak ini motor kenapa ya kok nggak mau gigit gitu loh rem belakangnya. Apa karena bosing, apa karena kampasnya emang udah habis, apa karena struktur braketan bawaan kepala babinya itu emang kurang presisi atau gimana. Ya pokoknya nantilah kita cari tahu setelah sampai di rumahnya si Mas Eot. Singkat cerita, jadi ini udah dibantuin sama teman-teman di sana juga untuk benerin pengereman motornya si Pandi. Dan habis itu kita siap-siap lagi untuk pulang, dan kita lagi ikat tas di motor pakai tali karet itu. Dan habis itu setelah pamitan kita lanjut jalan pulang ke Jakarta, Citaun tercinta. Nanti kalau berhenti ambil tiut men, udah nggak ada tiut lagi.
sharing kali ini untuk buat teman-teman yang mungkin dalam dekat ataupun jauh-jauh hari pengen touring sama temen-temennya. Dari video gua yang pertama, yang kedua sampai sekarang yang episode ketiga, kalian bisa lihat gimana suka dukanya waktu di perjalanan. Kalian bisa lihat drama-dramanya. Jadi yang gua ambil di sini tuh adalah walaupun kalian mau masalah kayak gimana pun, satu yang harus lo ingat, lo jangan ninggalin temen. Dan kalau ada masalah, kita coba selesain sama-sama, kepala dingin, dan dibawa enjoy. Itu yang paling penting tuh. Dan di jalan tuh jangan bete-bete, jangan bad mood, karena kita berangkat senang-senang mau liburan, pulang juga harus senang-senang. Walaupun capek, walaupun homesick mungkin, tetap kita harus senang-senang. Karena buat beberapa orang mungkin yang udah susah keluar buat touring, untuk yang mungkin sudah berkeluarga atau mungkin dilarang pacar atau istrinya untuk touring lagi, dan selagi kita masih bisa keluar, masih bebas buat touring kesana kesini, mendingan dipuas-puasin dulu kita ngelayapnya, mainnya yang jauh. Karena kesempatan waktu untuk kayak gini-gini tuh gak datang 2 kali. Bisa touring sama temen lo, si A, si B, si C. Banyak kejadian-kejadian yang nanti kita alamin di jalan, buat cerita nanti kalau seumpama kita udah berhalangan untuk touring, atau kita udah menjadi kepala keluarga di rumah, udah gak ada waktu. Seenggaknya ada momen-momen yang enak, yang seneng-seneng waktu di jalan sama teman-teman waktu touring. Sekarang balik lagi kita di perjalanan OTW pulang ke Jakarta. Dan ini adalah point of view dari motor Gantes, karena di kamera gua itu lowbat, jadi nggak bisa terlalu banyak gua ngambil footage di jalan, sayangnya teman-teman. Semakin ke arah Bandar Lampung kota, semakin gelap juga cuacanya. Dan yang satu hal yang ditakutkan oleh para pengendara chopper adalah kehujanan di jalan. Nah, udah paling males banget, harus pakai jas hujan dulu, harus buka tas, buka packingan lagi, iket-iket lagi. Udah pokoknya ribet, udah paling males kalau kena hujan, udah bete. Kan baru dibilang udah paling males hujan, bener tuh, udah mulai rintik-rintik hujannya. Dan di sini masih kita nekat buat terobos hujannya, tapi gak lama majuan dikit, kok hujannya semakin tebel nih. Karena ngeri nanti malah kehujanan di jalan, jadi ya udah kita putusin buat berhenti. Kita prepare pakai jas hujan dulu, walaupun mager tetap harus dilakuin. Udah capek basah-basahan mulu. Setelah gue ambil footage ini,
gue udah nggak bisa ngerekam lagi temen-temen karena hujan, gue takut kamera kebasahan segala macem. Dan akhirnya gue baru ngerekam lagi pas baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak. Dan setelah baru jalan beberapa meter dari Pelabuhan Merak, sekitar ya mungkin 50 meter atau 100 meter dari pelabuhan, kembali berulah motornya Pandi mogok. Setelah gue cek, ternyata koplingnya motor Pandi jebol. Dan ya udah, kita mutusin untuk kita angkut pakai Lalamove ke Jakarta, dan sisa gue berdua sama Gantes yang terusin perjalanan pulang sampai ke Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari episode 1, episode 2, dan episode akhir ini. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @luis.garage. God bless.